Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dewa Made Weda Gita Pradana. Saat ini saya mengajar di Universitas Ciputra Surabaya, jurusan Fashion Design dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi perkuliahan Proyek Desain Fashion Spesialis. Mata kuliah ini diambil di semester 6, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah Studio Design yang memiliki jumlah SKS sebanyak 6 SKS. Adapun mata kuliah ini memiliki CPL, yaitu mahasiswa mampu membuat proyek desain fashion yang inovatif dan juga memiliki nilai entrepreneurial. Mata kuliah proyek fashion design spesialis ini dibagi menjadi 4 tahap pembelajaran. Yang pertama adalah tahap riset dan latar belakang. Kemudian fase kedua adalah tahap mengenai studi kelayakan, dan fase ketiga itu memasuki tahap inovasi dan pengembangan desain. Lalu tahap keempat, yakni tahap terakhir, yaitu produksi dan pelaporan. Nah, pada tahap pertama, mahasiswa ini arahkan untuk dapat menentukan minat keahliannya. Lalu bagaimana mahasiswa dapat meriset latar belakang permasalahan yang ada di industri fashion dan kemudian mengidentifikasi masalah yang ada yang kemudian akan dilanjutkan dengan mengembangkan gagasan awal dalam proses penciptaan. Nah, selanjutnya fase yang kedua adalah studi kelayakan, di mana mahasiswa akan melakukan riset lebih mendalam lagi terkait topik yang dipilih. Riset ini melibatkan ekstrim dan juga expert. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan desain. Nah, pada tahap ini konsep desain yang sudah di ACC sebelumnya dan sudah dimentoringkan sebelumnya akan dilanjutkan untuk dikembangkan menjadi koleksi. Nah, kemudian tahap terakhir setelah melakukan pengembangan desain, ini adalah tahap eksekusi produk. Jadi mahasiswa akan melanjutkan untuk memproduksi produk yang tadinya dalam bentuk sketsa, kemudian dibuat prototipe dan pada akhirnya menjadi produk final. Mahasiswa juga disarankan untuk dapat membuat presentasi yang menarik dalam bentuk portfolio yang kemudian akan dipresentasikan di akhir semester. 4 fase metode pembelajaran akan dibagi menjadi masing-masing dalam 4 minggu selama 16 kali pertemuan. Pada fase pertama, yaitu minggu pertama hingga keempat, mahasiswa bertugas untuk pertama mencari inspirasi terkait topik yang ingin diangkat untuk project design, kemudian meriset latar belakang, pelaporannya yaitu berupa report terkait dengan latar belakang dan juga permasalahan yang akan diangkat. Kemudian selanjutnya pada fase kedua yaitu minggu kelima dan 7, mahasiswa akan melakukan studi kelayakan di mana mahasiswa akan melakukan riset lebih lanjut. Mahasiswa akan melakukan observasi terkait dengan topik yang diangkat, kemudian melakukan research objektif terhadap topik tersebut, dan yang terakhir adalah melakukan tes dan eksperimen. Nah, hasilnya itu berupa laporan uji kelayakan. Di minggu ke-8 dan ke-10, pada saat melakukan pengembangan desain, mahasiswa perlu mengimplementasikan metode penciptaan desain fashion dalam proses pengembangan karya. Nah, hasil akhirnya berupa koleksi fashion dalam bentuk sketsa. Ini akan dilaporkan melalui konsep dan pengembangan desain. Terakhir, di fase keempat, pada minggu ke-11 dan 16, mahasiswa akan melakukan proses produksi dan kemudian menyampaikan hasil daripada koleksi final itu berupa portfolio desain. Dalam mata kuliah proyek desain spesialis, mahasiswa akan melakukannya dengan berkelompok. Namun sebelumnya, mahasiswa perlu memilih terlebih dahulu terkait dengan kelompok keahlian yang menjadi minat tiap mahasiswa. Jadi, mahasiswa bebas memilih keempat tema kelompok keahlian tersebut. Untuk kelompok keahlian yang pertama, biasanya mahasiswa akan memilih topik-topik yang terkait dengan budaya Indonesia, seperti misalnya wastra batik, kemudian tenun, ataupun mungkin topik-topik yang terkait dengan budaya lokal. Kemudian untuk topik yang kedua, kelompok keahlian yang kedua, ini terkait dengan fashion keberlanjutan. Umumnya mahasiswa
mahasiswa akan memilih topik-topik yang ada hubungannya dengan konsep keberlanjutan, seperti misalnya pewarnaan natural ataupun membahas terkait dengan teknik zero waste design. Nah, untuk topik yang ketiga, fashion design dan sosial, umumnya mahasiswa akan memilih topik-topik desain yang dikaitkan dengan permasalahan sosial yang terjadi di fenomena global, seperti misalnya fashion and gender study, kemudian functional and special needs design, ataupun mungkin topik-topik desain yang dikaitkan dengan permasalahan kesehatan mental. Lalu yang keempat, topik terkait dengan fashion design inovatif. Nah, ini mahasiswa akan memilih topik-topik yang sekiranya lebih terkait dengan fashion innovation. Jadi seperti misalnya wearable teknologi, kemudian topik yang terkait dengan wearable art dan lain sebagainya. Oke, pembelajaran di mata kuliah proyek desain fashion spesialis ini mahasiswa kemudian akan dikelompokkan menjadi 6 kelompok besar yang mungkin setiap kelompoknya itu akan terdiri dari 5 hingga 8 mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, materi utama yang perlu dikuasai mahasiswa adalah terkait dengan metodologi penciptaan. Di mana metodologi penciptaan ini akan memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait dengan metode penciptaan desain fashion. Metode yang diajarkan dalam mata kuliah ini adalah Dark-Mode Fashion System, di mana metodologi fashion design yang holistik dan juga mudah untuk diterapkan dalam proyek desain ini. Metode Dark-Mode Fashion System ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan desain, yang kedua adalah tahapan produksi, dan yang ketiga adalah tahapan promosi. Dark-Mode ini sendiri dikembangkan berdasarkan capaian yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, di mana pembuatan desain itu tidak hanya mementingkan nilai estetiknya saja secara visual, tapi juga produk yang dihasilkan nantinya mampu memiliki nilai entrepreneurial. Oleh sebab itu, 3 tahapan ini yaitu desain, lalu produksi, dan juga promosi itu bisa mengakomodir nilai-nilai yang diinginkan tercapai dalam mata kuliah ini. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan fase pertama dalam metode Dark-Mode, yaitu proses desain. Dalam proses desain, ini adalah tahapan bagi mahasiswa untuk bisa melakukan eksplorasi, kemudian fase untuk understanding atau memahami, kemudian menginterpretasi dan juga melakukan ideasi. Tentunya terkait dengan topik yang diangkat. Nah, pada tahapan desain ini, mahasiswa kemudian akan diajarkan untuk bagaimana mencari inspirasi atau menemukan inspirasi. Inspirasi yang diambil tentu saja boleh dari apa saja atau dari bidang apa saja, namun dalam mata kuliah ini yang pertama kali ditawarkan adalah inspirasi terkait dengan budaya lokal. Selanjutnya dalam tahapan ini, mahasiswa akan dituntun untuk dapat membuat sebuah design brief. Design brief ini mahasiswa akan mulai mengembangkan ide ataupun gagasannya dalam bentuk mind mapping. Mind mapping sendiri akan dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pengembangan inspirasi utama, lalu bagaimana kemudian mahasiswa dapat menghubungkan topik utama itu terkait dengan konteks fashion, dalam hal ini adalah elemen tren, dan poin dari brief yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa kemudian juga dapat mengidentifikasi pasar mereka. Jadi 3 poin utama ini, inspirasi atau ide desain, kemudian elemen tren atau konteks fashion, dan juga siapa yang nanti akan memakai, ini menjadi 3 poin penting yang akan ada di dalam mind mapping atau design brief yang dibuat oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah dalam tahap desain ini, mahasiswa akan melakukan riset terkait dengan ide, tren, dan juga extreme user yang sudah dipaparkan dalam mind mapping. Lalu dalam tahapan desain, selanjutnya dalam proses desain, setelah mahasiswa melakukan riset dan kemudian menentukan konsep desain ini akan kemudian divisualisasikan menjadi mood board. Mood board adalah panduan yang digunakan mahasiswa. Tentu saja mood board ini adalah panduan visual yang nantinya digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan pengembangan desain. Nah, proses pengembangan desain ini adalah proses di mana mahasiswa menuangkan ide yang tadinya abstrak, kemudian dituangkan ke dalam bentuk sketsa. Tahap desain dalam metode Dark-Mode tentunya bertujuan untuk memenuhi logic of aesthetic.
Apakah itu logic of aesthetic? Jadi memang mahasiswa diajarkan untuk dapat memahami bagaimana proses mendesain hingga menghasilkan bentuk visual yang memiliki nilai estetik yang baik. Tahap selanjutnya pada metode Dark Mode Fashion System adalah tahap produksi. Jadi tahap produksi ini adalah proses eksekusi terkait dengan teknis, di mana yang tadinya ide dikembangkan menjadi gagasan dalam bentuk sketsa fashion ini mulai dituangkan menjadi produk final. Nah, proses dalam tahapan produksi ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan, seperti misalnya pengembangan pola busana, di mana sketsa desain itu kemudian diimplementasikan ke dalam metode pecah pola busana, baik itu menggunakan teknik flat pattern atau dua dimensi ataupun menggunakan teknik draping. Yang selanjutnya adalah setelah pola busana jadi akan dilanjutkan dengan proses prototyping. Dalam proses ini mahasiswa akan mulai mencoba membuat prototype produk atau sampel produk berupa toal, di mana proses ini akan dapat mengukur apakah secara teknis sketsa yang dibuat sebelumnya ini dapat diwujudkan ke dalam bentuk jadi, terkait dengan teknik cuttingnya, kemudian terkait dengan siluet yang diinginkan ataupun volume yang diinginkan. Setelah tahap prototyping dilanjutkan dengan proses menjahit dan finishing produk hingga kemudian produk jadi. Tahap produksi ini tujuannya adalah mahasiswa dapat mengukur atau memenuhi logic of production. Nah, logic of production ini tadi terkait dengan masalah teknik. Dan selanjutnya di tahap yang terakhir, tahap promosi, mahasiswa akan diajarkan untuk bagaimana memahami nilai entrepreneurial dari produk yang diciptakan. Nah, pada tahap ini ada beberapa proses yang harus dilampaui, seperti misalnya mahasiswa memikirkan bagaimana konsep merchandise dan juga brand collateral dari project yang dibuat. Lalu mahasiswa juga diajarkan dalam membuat model bisnis fashion yang sesuai dengan project yang diangkat. Kemudian mahasiswa juga diajarkan bagaimana menyusun terkait dengan proses branding dan juga promosi dari project yang dilakukan. Nah, tahap promosi ini adalah tahapan tes dalam metode Dark Mode Fashion System, di mana produk yang dihasilkan juga nantinya akan diuji cobakan kembali ke extreme user atau pemakai, yang nantinya juga akan bisa menghasilkan sebuah masukan atau feedback untuk project yang dikerjakan oleh mahasiswa. Tahapan promosi ini artinya mahasiswa diajarkan untuk dapat memahami logic of acceptance. Nah, jadi Dark Mode Fashion System sendiri yang tadinya sudah disampaikan sebelumnya adalah metodologi yang holistik, di mana ketika mahasiswa memahami terkait dengan metode ini, artinya mahasiswa akan diajarkan untuk dapat memenuhi 3 logic, yaitu logic of aesthetic, logic of production, dan logic of acceptance. Dengan demikian mahasiswa akan mampu menghasilkan produk yang tidak hanya estetik secara visual, tapi juga bisa diproduksi dan juga dapat diterima oleh pasar. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan, siapa yang mau bertanya silakan ya langsung. Oke, silakan Angie. Ya, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengetahui keberhasilan metode dark mode itu? Oke, terima kasih Angie atas pertanyaannya, bagus sekali. Nah, mungkin untuk menjawab itu Mister sambil share screen ya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaannya Angie, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa di metode dark mode itu kan ada 3 tahapan, desain, produksi, dan promosi. Untuk mengukur ini bisa berjalan apa enggak, itu yang pertama memang harus dilihat ada indikatornya. Jadi untuk ketercapaian logic of aesthetic memperhatikan beberapa indikator. Pertama, misalnya kalian harus memperhatikan komposisi. Kemudian yang kedua, indikator kedua yaitu memperhatikan bentuk dan isinya, lalu ekspresi dan emosi. Perlu juga diperhatikan ketika mencipta itu tidak hanya sekedar membuat bentuk yang bagus,
bagus, tapi perlu juga nih apa yang kalian sampaikan itu harus tercapai. Nah, itu harus bisa diukur gitu ya. Lalu di sana juga ada terkait sensasi dan pengalaman subjektif, baik itu dari penciptanya dan juga bisa dipahami oleh pengguna nantinya. Lalu ada poin kreativitas, sudah pasti originalitas atau keaslian penilaian atau assessment. Saya mulai dengan urutan yang pertama. Di sini sudah ada Amanda ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil proyeknya, proyek desain di kelas studio desain ini dengan singkat dan jelas. Mungkin dari problem, kemudian latar belakang problem, lalu solusi desain yang ditawarkan. Seperti itu ya. Silakan Amanda untuk bisa di-share screen. Setelah itu saya akan lanjutkan dengan masukan. Oke, izin share screen, Mister. Selamat siang, Mister. Jadi pada siang ini, saya ingin mempresentasikan final project saya, di mana penelitian ini berjudul Perancangan Streetwear dalam Aliran Pop Art sebagai representasi Toxic Beauty Standards dengan pendekatan semiotika Peirce. Berikut adalah latar belakang dari permasalahan yang saya angkat, yaitu di mana di era teknologi ini, sosial media sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang, terutama untuk generasi Gen Z, di mana generasi Z yang menjadi mayoritas pengguna internet ini berusia 18-29 tahun. Dan tentu saja mempunyai beberapa dampak, dan salah satu dampak negatifnya itu munculnya toxic beauty standards yang dinormalisasikan dan banyak mempengaruhi masyarakat, terutama perempuan. Maka dari itu, di mana hal ini disebabkan dari banyaknya konten visual di media sosial yang menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis. Nah, maka dari itu menyebabkan banyak perempuan di Indonesia merasa bahwa mereka harus mengikuti standar tersebut, di mana hal ini berpotensi mengikis kecantikan alami perempuan Indonesia dan akan menggantikannya dengan standar yang tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Maka dari itu, dibuat solusi desain berupa sebuah koleksi streetwear, di mana menggunakan teknik hand painting yang dikombinasikan dengan sablon DTF. Menggunakan teknik hand painting dan juga sablon ini dikarenakan seni dan fashion merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, sehingga dapat dijadikan sebagai media untuk menyuarakan perlawanan terhadap isu ini. Menggunakan desain grafis serta wording sebagai titik utama dari koleksi, dan menggunakan grafis yang berbentuk sarkasme dan mewakili sisi kontra dari isu ini, dengan menggunakan gambar serta istilah yang awam sehingga dimengerti oleh berbagai kalangan. Nah, maka supaya dapat dimengerti oleh banyak orang awam, menggunakan teori semiotika dari Charles Sanders Peirce yang menggunakan simbol universal. Ini adalah final ilustrasi desain dengan sudah mengaplikasikan berbagai teknik serta grafis dan wording yang digunakan yang sesuai dengan tujuan permasalahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Mister. Oke, terima kasih Amanda. Jadi masukan dari saya terkait dengan pengembangan desain yang sudah dilakukan. Pengembangan desainnya sudah cukup sesuai ya dengan latar belakang dan solusi desain yang tadi sudah disampaikan oleh Amanda. Hanya saja mungkin perlu dipertimbangkan kembali masukan dari expert dan juga extreme user, terutama responden penggunanya nanti siapa gitu ya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan dalam asesmen kali ini. Terima kasih Amanda. Oke, udah guys, udah selesai. Terima Makasih ya. kasih. Oke, Bapak Ibu, untuk penilaian mata kuliah proyek Fashion Design Spesialis ini, rubrik penilaiannya disesuaikan dengan konsep OBE atau Outcome Based Education, di mana tahapan penilaiannya menyesuaikan dengan tahapan DACMOD tadi yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu dibagi menjadi 3 tahap. Ada penilaian terkait dengan logic of aesthetic, dari pengembangan ide ataupun gagasan hingga ke pengembangan desain. Lalu tahapan kedua yaitu penilaian terkait dengan tahap produksi, yaitu penilaian prototyping dan kemudian produk jadi. Lalu yang terakhir adalah penilaian terkait dengan promosi, di mana mahasiswa akan dinilai juga terkait dengan ide untuk pengembangan branding, model bisnis fashion yang diinginkan, dan juga portfolio desain mereka.
Demikian Bapak Ibu pemaparan saya terkait mata kuliah proyek desain fashion spesialis. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam namo buddhaya.